Salam merdeka untuk kita sekalian, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang akan tetap menjaga harkat dan martabat negara Indonesia. Bersama ini, kami, Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, atas nama seluruh rakyat Indonesia menyampaikan pendapat serta nota protes terhadap acara serta pelaksanaan pemilu Indonesia, yang menurut analisa kami, pemilu Indonesia yang diadakan setiap 5 tahun sekali dengan biaya yang sangat besar, baik yang dikeluarkan oleh pusat, daerah tingkat 1, maupun daerah tingkat 2, yang bila dihitung manfaatnya itu tidak sebanding, condong tidak ada regenerasi, serta mengubah kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai. Dasar-dasar yang lain adalah 1. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. 2. Bertentangan dengan Pancasila yang sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. 3. Para calon pemimpin dihasilkan dari hasil perjudian. Untuk diketahui, definisi judi adalah mengharapkan sesuatu yang tidak pasti, adalah menjadi sesuatu kebodohan bagi para penjudi tersebut. 4. Yang dilarang dalam berjudi tersebut adalah sebenarnya kecurangan, sedangkan pemilu dari lurah sampai dengan presiden, DPRD 2 sampai dengan DPR RI, sudah tidak menjadi rahasia umum jika terjadi kecurangan-kecurangan tersebut, termasuk adanya politik uang. Apakah bisa diterima terjadinya standar para calon pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan didapat dari hasil judi dan dipimpin oleh para penjudi? Dan bagaimana pendapat saudara sekalian yang selalu dinyatakan oleh para pemuka agama bahwa judi itu haram atau tidak sah? Juga rakyat mempertanyakan, ada di mana para pemuka agama tatkala perjudian besar itu berlangsung? Masihkah bersuara lantang kalau perlu dengan toa yang menyatakan judi itu haram? Kenyataannya, judi selalu berlalu di depan matanya tanpa ada suatu tindakan. 5. Dikatakan hak rakyat dirampas oleh partai atau golongan karena fakta bahwa di gedung DPR, orang-orang terpilih itu telah membohongi rakyat. Karena yang ada bukan wakil rakyat, melainkan wakil partai ataupun wakil golongan. Fakta, mereka adalah wakil fraksi dari partai dan juga wakil fraksi dari golongan, sehingga aspirasi rakyat tidak pernah dilaksanakan. Semua merujuk pada pendapat partai ataupun golongan. Dalam rapat DPR atau sidang MPR yang ditanyakan pemimpin rapat atau pemimpin sidang pendapat partai atau golongan, sedangkan pendapat yang mulia rakyat Indonesia tidak pernah ditanyakan. Pendapat yang mulia suku-suku di Indonesia sebagai pemilik aset yang sah yang disatukan menjadi bangsa Indonesia tidak pernah ditanyakan dan tidak pernah diberi kesempatan untuk berpendapat. Ditegaskan, pemilik aset negara Indonesia maupun negara Republik Indonesia adalah suku-suku asli Indonesia yang mempersatukan tanah airnya menjadi tanah air Indonesia, mempersatukan orang-orangnya menjadi bangsa Indonesia, mempersatukan bahasa atau hukumnya menjadi bahasa Indonesia atau hukum negara Indonesia. Itulah yang sebagai dasar bahwa aset Indonesia milik daripada suku-suku Indonesia
yang disatukan yang disebut bangsa Indonesia. Tidak bisa dikuasai oleh siapapun atau dirampas oleh siapapun. Tetap milik suku-suku di Indonesia yang sudah menjadi bangsa Indonesia. Dengan alasan apapun, karena suku-suku yang tergabung dalam bangsa Indonesia tidak pernah menjualnya. Hak kelolanya ada pada negara dan bukan hak jual. Jika ada satu suku pun yang diperlakukan tidak adil, maka suku-suku yang lain yang tergabung dalam satu kebangsaan, yaitu bangsa Indonesia, akan bergerak untuk membelanya. Diperingatinya Sumpah Pemuda tidak akan ada artinya apa-apa jika hak suku-suku di Indonesia yang dengan sukarela digabungkan menjadi satu, yaitu menjadi tanah air Indonesia, menjadi bangsa Indonesia, menjadi bahasa hukum di Indonesia, terabaikan dan sengaja dihilangkan. Maka bangsa ini sudah mengingkari sejarahnya, sudah mengingkari jati dirinya, dan bersiaplah menghadapi tuntutan alam. Sekian pendapat kami, Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, atas nama seluruh rakyat Indonesia. Bersatulah untuk konsekuen melaksanakan Sumpah Pemuda, sehingga terwujud jati diri bangsa dan terpenuhi hak bangsa, hak rakyat Indonesia, dan menjadi bangsa yang tidak lupa dengan sejarahnya. Bangkitlah saudara-saudaraku, untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa yang benar, bangsa yang tidak mengingkari sejarah bangsanya sendiri. Selamat berjuang, hak rakyat harus kembali. Merdeka, Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, pergerakan rakyat menuju alam kemerdekaan.